Halo, perkenalkan nama saya Hanzola. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing atau diskusi dengan kalian untuk menyelesaikan soal kimia ya. Jadi pada kali ini soalnya mengenai elektrolisis ya. Jadi kita lihat dulu soalnya. Elektrolisa 1 liter larutan di sini maksudnya adalah Ti2SO4 3 kali ya, sebesar 1 molar. Dilakukan dalam 20 menit dengan kuat arus 2 ampere. Lalu ditanya pada soal ini adalah manakah pernyataan berikut yang benar. Jadi kita analisa satu-satu ya pernyataan tersebut. Oke. Jadi yang pertama-tama adalah pernyataan pertama pada pernyataan pertama ya, 3 elektron terlibat pada sel elektrolisis larutan Ti2SO4 3 kali. Ya, jadi kita periksa apakah pernyataan ini benar atau salah. Ya. Oke, jadi pada pernyataan ini ya berarti kita membuat reaksi di katoda dan di anoda ya, sebagai berikut ya. Jadi bisa dilihat di sebelah kanan ya, di sini ada reaksi di katoda dan di anoda. Jadi bagi yang mungkin masih belum paham tentang reaksi di katoda sama anoda, saya akan jelaskan sedikit. Jadi kalau di katoda dia akan berlangsung reaksi reduksi ya, sedangkan di anoda akan berlangsung reaksi oksidasi. Ya. Di sini di katoda yang akan bereaksi reduksi adalah Ti3+ ya. Kenapa? Karena di sini ion positif pada senyawa Ti2SO4 3 kali adalah Ti ya, yang apabila kita urai sebenarnya ini kan menjadinya Ti3+ dan SO4 2- ya. Makanya ini akan tereduksi di katoda ya. Nah, lalu di anoda akan teroksidasi siapa? Ion SO4 2-. Akan tetapi kenapa di sini yang bereaksi adalah justru air, bukan SO4 2-. Mengapa? Karena E0-nya air ya itu lebih kecil dibandingkan E0 dari si SO4 2- ya. Oleh karena itu yang akan teroksidasi adalah air dibandingkan SO4 2- ya. Oksidasi air berarti menjadi oksigen dalam suasana asam ya, atau ada di sini ada H+. Nah, untuk mengetahui elektron yang terlibat ya pada sel elektrolisis, di sini kita harus samakan jumlah elektronnya terlebih dahulu ya, karena di sini kan tidak sama, yaitu kalau di katoda 3 elektron sedangkan di anoda 4 elektron. Oleh karena itu kita akan samakan. Di sini berarti akan saya kali silang ya. Di sini saya akan kali 4, lalu di bawah saya akan kali 3 ya. Lalu saya akan pisahkan di sini reaksinya. Ya, untuk di katoda maka akan jadi 4 Ti3+ ya ditambah 12 elektron menjadi 4 Ti0 ya. Lalu di anoda akan menjadi 6H2O lalu 3O2 jadi 12H+ dan 12 elektron ya gitu. Nah, di sini kan elektronnya sudah sama. Nah, untuk yang terlibat berarti di sini 12 elektron ya. Sedangkan di pernyataan sini dibilang adalah 3 elektron. Ya. Berarti pernyataan tersebut adalah salah ya, karena yang terlibat adalah 12 elektron ya. Oke, selanjutnya kita lihat ke pernyataan kedua ya. Di sini pH larutan di sekitar anoda setelah elektrolisis naik gitu ya. pH-nya naik. Lalu kita coba di sini. Ya. Kita coba analisa ya. Di sini kan sudah ada juga reaksi anodanya ya. Jadi kalau di reaksi di anoda dia menghasilkan H+. Artinya di anoda akan bersifat asam ya. Jadi kalau di sini saya akan analisa yang nomor 2, anoda akan bersifat asam. Ya. Artinya apa? Berarti pH-nya akan semakin besar apa semakin kecil? Ya, kalau dia bersifat asam, pH-nya akan semakin kecil ya. Kenapa? Karena kalau misalkan pH yang
pH kecil ya, itu menandakan akan semakin asam ya. Sedangkan kalau pH-nya semakin besar, justru malah semakin basa. Oleh karena itu, yang di pernyataan 2 adalah salah ya. Lalu kita lihat juga di pernyataan ketiga ya. Di sini volume gas yang dibebaskan di anoda ya pada kondisi STP adalah 0,558 liter. Nah, maksud volume gas yang dibebaskan maksudnya di sini adalah oksigen ya. Karena di sini di anoda menghasilkan gas oksigen gitu ya. Jadi kita akan cari dengan menggunakan hukum Faraday ya. Kita akan cari dengan hukum Faraday di sebelah sini. Hukum Faraday, mungkin masih ingat hukum Faraday 1 itu seperti apa? Di kolom hukum Faraday 1 itu adalah W disama dengan ya, E dikali I dikali T per 96 500 ya, dimana E itu adalah AR per N ya gitu. N ini bisa bilox atau jumlah elektron yang terlibat. Oke. Jadi di sini di nomor 3 ini kita analisa dari beratnya oksigen dulu yang didapatkan ya. Dari E dikali I dikali T per 96500. Oke. Ini kan adalah MR-nya si oksigen ya. O2 per N dikali I dikali T per 96500. Maka di sini jadinya 32 ya, karena AR oksigen adalah 16 ya, karena O2 berarti 32 ya. N-nya adalah jumlah elektron terlibat, yaitu 4 ya. Di sini harusnya adalah 2 ampere, lalu waktunya adalah 20 menit ya, atau di sini 1200 detik ya. Jadi diubah dulu ke detik. Per 900 ya. Di sini berarti ini kalau kita hitung sebesar 0,199 gram ya. Atau kita bulatkan menjadi 0,2 gram ya. Ya. Nah, dari sini kita bisa dapat dong molnya si oksigen ya. Lalu kita bisa memperoleh volume oksigen di sini. Karena di sini keadaannya STP, berarti ya untuk 1 mol setara dengan 22,4 liter ya. Di mol dikali 22,4 liter ya. Mol berarti kan gram per mr. Gramnya kita sudah dapat, lalu mr-nya kita bisa cari ya. Jadi 0,2 per 32 ya, dikali 22,4 liter. Kira-kira berapa? Nah, kalau kita hitung-hitung berarti di sini adalah 0,14 liter ya, itu. Jadi di sini 0,14 liter ya. Sekarang kita cocokkan dengan pernyataan ketiga. Apakah benar? Ya, ternyata salah juga ya. Berarti nomor 3 juga salah. Lalu kita periksa yang pernyataan keempat. Massa logam yang didapat di katoda sebesar 0,395. Berarti kita cari molnya yang si Ti ya, karena yang mengendap Ti ya di katoda. Jadi E dikali I dikali T sama seperti tadi rumusnya. Di sini berarti E-nya adalah AR-nya Ti ya. Per N ya, dikali I dikali T ya per 96500. Atau di sini saya masukkan berarti 47,7 karena N itu jumlah elektron terlibat ya. Atau bisa dibilang di sini biloxnya juga. Di sini berarti 3 ya. Kita kalikan 2 dikali 1200 per 96500 ya. Atau di sini kita bisa dapatkan, kita bisa peroleh ya. Di sini berarti
berarti dapat 0,395 gram ya. Maka kalau kita periksa di pernyataan keempat, maka pernyataan keempat ini adalah yang benar ya. Gitu. Oleh karena itu, maka jawaban di sini adalah yang nomor 4 atau yang D ya. Oke. Seperti itu. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!